Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatkur Rahman. Jadi di sini saya akan melakukan video tutorial penggunaan aplikasi Smart PLS. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan juga menganalisis mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama ada pengujian validitas konvergen, selanjutnya yaitu ada pengujian reliabilitas, uji model fit, inner model dan juga hipotesis. Mungkin langsung saja. Dapat dilihat pada perangkat konseptual awal, terdapat variabel kredibilitas konten, relevansi konten, fear of missing out, keterikatan pada konten, dan juga pembelian impulsif. Dan juga dapat dilihat pada keterangan terdapat 10 hipotesis, teman-teman. Sehingga dapat kita lihat juga pada kerangka konseptual di atas itu terdapat variabel X, Y, dan juga Z. Mana aja sih variabel X, Y, dan juga Z? Jadi variabel X itu ini, teman-teman. Variabel X1 yaitu kredibilitas konten, X2 yaitu relevansi konten, dan juga X3 itu fear of missing out atau FOMO. Nah, untuk yang di tengah ini merupakan variabel Z atau variabel mediasi, yaitu keterikatan pada konten. Selanjutnya yaitu adalah variabel Y yaitu pembelian impulsif. Jadi dapat disingkat pada variabel tersebut yaitu X1 yaitu KK, X2 yaitu RK, X3 yaitu FOMO. Pada variabel Z itu KPK dan variabel Y itu PI. Ini saya juga sudah ada data yang sudah saya siapkan, yaitu ini ada X1, X1.1, X2.2 dan seterusnya, yaitu kita ganti terlebih dahulu teman-teman. Yaitu X1 itu tadi KK ya. KK1, KK2 dan selanjutnya dan seterusnya. Untuk X2-nya RK1, K3 dan juga RK4. Untuk Z-nya tadi KPK1, KPK2, KPK3, KPK. Untuk Y-nya tadi PI1. Ini kita singkat aja ya teman-teman untuk namanya. PI2, sorry. PI2, PI4. Nah, untuk S3-nya yaitu FOMO1, FOMO2, FOMO3, FOMO4, FOMO. Oke. Setelah kita ganti teman-teman, ini kan filenya masih format Excel ya, jadi kita harus ganti dulu ke CSV, yaitu dengan cara kita save as. Selanjutnya data UAS. Nah, ini kebetulan udah saya ganti yaitu CSF, delete, yaitu yang ini teman-teman. Nah, itu nanti kita save aja karena sudah aku save. Nah, karena aku udah save jadinya. Nah, oke, yes, kita yes aja. Selanjutnya setelah kita mengganti nama X1 sampai Z itu tadi, kita langsung buka aja aplikasi Smart PLS-nya. Nah, setelah itu kita membuat new project karena ini tugas UAS, aku namain UAS. UAS statistik. Nah, jadi di sini nanti bakal ada teman-teman ini new baru. Jadi nanti kita double klik tuh import data. Selanjutnya kita cari data yang udah kita save tadi. Jadi yang ini. Ya, ini. Kita open. Namanya juga sama aja, nggak apa-apa. Kalau semua kalian mau beda juga nggak apa-apa. Data UAS Excel, mungkin kayak gini juga nggak apa-apa. Kita klik OK. Setelah itu akan muncul data yang seperti ini teman-teman. Nah, data yang seperti ini. Lanjut aja kita klik yang UAS statistik. Nah, di sini terdapat indikator yang sudah kita lihat di Excel tadi teman-teman. Yaitu kita tarik aja ke gambar ini, ke papan, yaitu klik shift terus nganu bawah. Apa namanya? Nganu bawah gini. Terus kita tarik aja ke sini. Nah, nanti bakal ada muncul seperti ini. Untuk langsung kita ganti aja nama variabelnya. Kakak tadi yaitu keterikatan, bukan kakak, itu kredibilitas konten. Klik OK. Selanjutnya yaitu RK. Caranya sama. Kita klik shift bawah. Terus kita rename. RK itu relevansi konten. Klik OK. Selanjutnya yaitu ada KPK. KPK ini keterikatan pada konten. Keterikatan. Kita klik OK lagi. Selanjutnya yaitu ada PI. Caranya juga tetap sama. Kita klik shift. Terus tombol bawah. PI itu pembelian impulsif ya. Impulsif, OK. Selanjutnya yaitu FOMO. FOMO itu fear of missing out. Kita klik. Untuk sebentar nanti aku akan jelasin buat arah-arahnya. Fear of missing out. Oke, ini kita terapkan dulu ya teman-teman. Jadi untuk variabel X itu harus di awal. Nah, untuk variabel Z-nya itu harus di tengah-tengah antara variabel X dan juga variabel Y, karena variabel X itu merupakan variabel mediasi. Oke, setelah rapi, kita akan tarik garis atau kita konekkan teman-teman. Sebentar, kita tarik dulu. Oke, selanjutnya kan kita tarik garis. Nah, ini untuk tarik garisnya itu sesuai dengan keterangan pada soal yang tadi teman-teman. Itu ada 10 hipotesis, yaitu uh, X1 terhubung dengan Z, X2 terhubung dengan Z, X3 terhubung dengan Z, lalu Z terhubung dengan Y. Nah, ini kalau sudah muncul itu artinya data kita itu sudah saling terhubung. Nah, tapi kan tadi terdapat 10 10 hubungan ya. Jadi ini jangan lupa bahwa si X ini juga harus terhubung dengan variabel Y dan juga ini dan juga ini. Oke, setelah itu kita akan mencari pengujian validitas konvergen teman-teman. Nah, untuk caranya yaitu setelah kita menkonekkan antar variabel, kita akan klik calculate,
konsisten PLS algorithm, klik aja, terus akhirnya kita start calculation. Oke, loading dulu. Selanjutnya, nah ini enaknya untuk Smart PLS teman-teman, yaitu datanya semuanya udah dihitung. Selanjutnya kita klik outer loadings. Nah, di sini terdapat beberapa variabel yang merah ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini untuk nilai yang lebih dari 70, yaitu datanya pasti ke belakang pasti akan valid. Jadinya karena ini udah ada merah-merahnya kan kita hapus saja. Nah, langkah biar cepet itu yang merah-merah itu kita ingat-ingat atau kita catat terlebih dahulu teman-teman, agar nanti saat menghapus datanya itu enak. Yaitu ada FOMO 4, KPK 124, selanjutnya yaitu ada RK1 dan RK3. Nah, setelah kita mengetahui bahwa angka ini memiliki angka merah atau kurang kuat, maka dapat kita hapus data tersebut teman-teman. Cara menghapusnya yaitu tadi kan yang tidak valid yaitu ada FOMO 4. Ini kita klik saja, lalu kita delete. Selanjutnya yaitu ada KPK. KPK 1, langsung delete aja nggak apa-apa. Nah, ini otomatis nanti setelah kita hapus, nanti yang kita kalkulasi tadi menghilang teman-teman. Jadi nggak usah panik. KPK 1, 2, dan 4. Oke, delete aja. Selanjutnya yaitu ada RK1 dan juga RK3. Delete. Sorry. Nah, setelah itu kita calculate lagi. Calculate. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi outer loadingnya. Kalau masih merah dapat kita hapus lagi. Kalau seumpama udah hijau semua, maka kita dapat lanjut ke selanjutnya, ke langkah selanjutnya. Nah, ini masih ada RK4 yang tidak valid ya. Jadi kita hapus aja si RK4 itu, variabel RK4. Kita delete. Selanjutnya kita calculate lagi. Sampai si variabel itu di outer loading itu memiliki angka yang hijau semuanya. Nah, dapat dilihat bahwa auto loadingnya itu udah hijau semua, yaitu ada di atas 0,70 ya teman-teman. Yang artinya ini menurut Biono pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa inner model penelitian tersebut itu sudah valid kalau seumpama udah di atas 70, lebih dari 0,70. Jika tadi kalau seumpama ada angka yang kurang dari 0,70, maka variabel tersebut itu masih belum valid dan juga penelitian masih belum bisa dilanjutkan. Jadi kalau seumpama angka dari masing-masing variabel tersebut masih terdapat kurang dari 0,70, maka penelitian tersebut itu masih belum bisa dilanjutkan. Cara yang paling cepat yaitu dengan cara menghapus data yang kurang valid tersebut, yang seperti yang sudah saya contohkan tadi. Karena ini sudah valid semua, jadi maka kita dapat menganalisis yang selanjutnya, ya itu tersebut. Nah, yang hijau-hijau ini termasuk dari pengujian validitas konvergen pada poin faktor loading. Selanjutnya yaitu kita akan melihat average variance experience, yaitu dapat kita lihat pada construct reliable dan juga validity. Dapat kita lihat pada nilai AVE atau average variance extracted, yaitu dapat dilihat pada nilai itu lebih dari 0,50. Jika data tersebut kurang dari 0,50, maka data yang biasanya kalau seumpama kurang dari 0,50 itu variabel ini terdapat yang merah-merah tadi. Karena tadi kita udah lihat bahwa variabel tersebut sudah kita hapus dan data sudah bisa dilanjutkan, maka dapat dilihat pada nilai AVE atau average variance extracted ini lebih dari 0,50. Variabel fear of missing out senilai 0,654, keterikatan pada konten itu 1.000 atau 1, kredibilitas konten itu memiliki nilai 0,586, pemilihan impulsif memiliki nilai 0,792, dan relevansi konten memiliki nilai 1 atau 1.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, X3, Y, dan juga Z memiliki nilai AVE yang reliable atau valid. Selanjutnya kita yaitu akan melihat atau melihat pada pengujian validitas diskriminan, yaitu ada dua, yaitu ada cross loading dan juga Fornell Laker. Dapat kita lihat pada diskriminan validity yang ini teman-teman. Kita klik aja. Nah, di sini dapat kita lihat pada cross loading itu, pada nilai cross loading itu memiliki angka lebih dari 0,70. Ya, dapat dilihat biasanya ini kita lihat aja angkanya itu gimana, yaitu seperti ini. Fear of missing out, keterikatan pada konten, kredibilitas konten, pembelian impulsif, dan juga relevansi konten. Kita lihatnya pada ini. Jadi fear of missing out itu sama FOMO 1, 2, 3, 5 yang ini, keterikatan pada konten itu KPK, yang ini kredibilitas konten atau KK itu yang ini, jadi dapat dilihat pada tabel yang ini. Selanjutnya pembelian impulsif, yaitu dapat dilihat pada tabel ini, dan relevansi konten itu dapat dilihat dari sini. Jadi sesuai dengan garisnya. Dapat dilihat seperti itu. Selanjutnya yaitu funnel liker. Funnel liker ini juga dapat dilihat pada ini. Nah, di sini terdapat tabel-tabel yang seperti ini kan teman-teman. Nah, ini bisa katakan bahwa ini menurut Savitri et al. Pada tahun 2021 dan juga Budi pada tahun 2018 berdasarkan tabel di atas bahwa nilai akar kuadrat AVE yaitu 1,000, 0,890, 0,765, 1,000, dan juga 0,809. Yaitu lebih besar dari korelasi masing-masing konstruk. Metode lain yang dapat digunakan untuk menguji diskriminan validity adalah dengan melihat dari tabel cross loading yang sudah saya perlihatkan tadi. Jadi ini kan terdapat angka-angka ya teman-teman. Nah itu dapat kita lihat itu angka yang paling terakhir, yaitu kalau relevansi konten itu 1,000, pembelian impulsif itu 0,890, kredibilitas konten 0,765, keterikatan pada konten itu 1,000, dan juga fear of missing out atau FOMO itu 0,809. Selanjutnya kita dapat lihat pada latent variable correlation, yaitu di ini latent variable. Oke, dapat kita lihat
Ini menurut Hamid dan juga Anwar pada tahun 2019, nilai korelasi yang di bawah 0,85 menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas sehingga konstruksi masih dapat dibedakan satu sama lain. Sedangkan korelasi yang mendekati 0,85 mengidentifikasikan hubungan yang sangat erat. Namun jika melebihi 0,85 perlu diwaspadai masalah diskriminan adanya hubungan yang relevan namun tetap menjaga perbedaan antara konstruk. Berdasarkan tabel di atas ini pada hasil yang kita lihat, ketika hasil output pada FOMO dan pembelian impulsif, FOMO dan juga pembelian impulsif mendapatkan nilai 0,175, yaitu dapat disimpulkan bahwa korelasi tersebut cukup kuat sehingga menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai FOMO semakin tinggi juga kecenderungan pembelian impulsif, sehingga nilai di bawah 0,85 tidak ada masalah pada multikolinearitas. Dapat dilihat juga pada kredibilitas konten dan relevansi konten. Pada konten dan relevansi konten memiliki nilai 0, kredibilitas konten dan juga relevansi konten memiliki nilai 0,629, sehingga korelasi ini memiliki nilai yang kuat sehingga menandakan kedua konstruksi ini saling berkaitan erat namun tetap dapat dibedakan secara konsep. Selanjutnya yaitu ada keterikatan pada konten dan FOMO. Keterikatan pada konten dan FOMO memiliki nilai 0,582. Korelasi ini masih kuat sehingga menunjukkan bahwa keterikatan pada konten dapat meningkatkan perasaan FOMO pada yang melihat konten. Nah, korelasi-korelasi lainnya itu memiliki nilai 0,194 dan sampai 0,43. Ini dapat disimpulkan bahwa korelasi ini memiliki nilai yang rendah atau sedang, menandakan hubungan yang lemah sampai sedang antar konstruksi yang masih sesuai dengan prinsip diskriminan validity. Itu menurut Hamid dan juga Anwar pada tahun 2019. Oke, mungkin itu saja pada pengujian validitas konvergen, yaitu pada pengujian validitas konvergen dan juga pengujian validitas diskriminan. Dapat disimpulkan juga ya teman-teman, pada pengujian validitas konvergen itu terdapat dua cabang, yaitu faktor loading dan juga average variance extraction atau AVE. Pada pengujian validitas diskriminan yaitu ada tiga yaitu cross loading, Funnel Laker dan juga latent variable correlation. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada pengujian reliabilitas. Dapat kita lihat pada konstruk reliability dan validity. Pada tabel tersebut ini dapat kita lihat tabel Cronbach's alpha-nya dan juga composite reliability. Ya, ini teman-teman. Cronbach's alpha dan juga composite reliability. Menurut Savitri dan juga Biono pada tahun 2020, nilai Cronbach's alpha yang bagus itu menunjukkan bahwa nilainya lebih dari 0,70, teman-teman. Sehingga dapat dilihat juga pada tabel di atas itu bahwa nilai Cronbach's alpha itu lebih dari 0,70. Dari fear of missing out, ketika pada konten, kredibilitas konten, pemberian impulsif dan relevansi konten itu memiliki angka lebih dari 0,70. Maka dapat disebutkan bahwa data pada tabel tersebut itu reliable. Dapat dilihat juga pada composite reliable. Composite reliable ini menurut Savitri juga dan Biono pada tahun 2020, jika angka pada tabel tersebut memiliki nilai lebih dari 0,70, maka data tersebut dapat dinyatakan reliable atau valid. Dan juga sebaliknya, jika data tersebut itu kurang dari 0,70, maka data tersebut itu tidak valid. Dapat dilihat pada tabel pada composite reliability itu memiliki angka yang lebih dari 0,70 ya teman-teman. Nah, itu saja pada pengujian reliability, yaitu dapat dilihat pada tabel Cronbach's alpha dan juga composite reliability. Jadi selanjutnya yaitu kita masuk pada uji model fit. Untuk uji model fit ini dapat kita lihat pada ini quality kriteria di model fit. Nah, di sini dapat kita lihat angka yang valid itu biasanya pada saturasi model dan juga estimasi model itu memiliki nilai yang sama, teman-teman. Itu dapat menentukan pada di kita yang hipotesis ini. Kita menarik garis bawah itu harus sesuai agar nilai saturated dan juga estimasi model itu memiliki nilai yang sama. Oke, dapat dilihat pada tabel SRMR dan juga pada tabel SRMR, nilai SRMR yang baik itu jika kurang dari 0,10. Nah, dapat dilihat bahwa nilai SRMR ini memiliki nilai 0,062. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut itu kurang dari 0,10. Nah, pernyataan tersebut itu menurut Santoro dan juga Raharjo pada tahun 2021. Jadi jika nilainya itu kurang dari 0,10, maka data tersebut dapat dinyatakan fit. Selanjutnya pada nilai U underscore D underscore ULS, yaitu dapat dilihat pada memiliki nilai 0,403. Jika menurut Wiono pada tahun 2020, jika nilai DULS ini memiliki nilai lebih dari 0,05, maka nilai data tersebut itu dapat dikatakan valid. Sehingga dapat dilihat juga pada tabel DULS, angka 0,403 itu merupakan nilai yang lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan juga bahwa nilai tersebut atau data tersebut itu valid. Selanjutnya yaitu ada D underscore G, yaitu memiliki nilai 0,462. Sama seperti DULS, jika tabel nilai DG itu harus lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut itu valid. Nah, jika kurang dari 0,05, maka data tersebut itu tidak valid. Dapat dilihat di tabel tersebut memiliki nilai 0,462 yang artinya memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 yang dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu pada tabel chi-square, yaitu memiliki nilai 177,467. Untuk melihat pada nilai chi-square ini, kita dapat dilihat dengan cara derajat kebebasan atau DF sama dengan jumlah indikator dikurangi 1. Menurut Yono, pada data yang saya kerjakan terdapat 14 indikator, kan teman-teman. Dapat dilihat pada ini, kita hitung aja kakak 1, kakak 2, kakak 3, kakak 4, dan selanjutnya itu memiliki total sejumlah 14, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, dapat dilihat, jadi jumlah indikator dikurangi 14, jadi jumlah indikator dikurangi 1. Maka 14 dikurangi 1, yaitu 13. Dengan tingkat signifikan itu 0,05 atau 5% ya. Jadi kita harus lihat juga pada tabel chi-square, maka dapat dilihat itu nilai dari chi-square itu adalah 23,685 atau 23,68%. Mungkin teman-teman bisa lihat pada tabel chi-square. Selanjutnya yaitu tabel NFI yaitu menurut Santoro dan juga Raharjo pada tahun 2021, jika tabel NFI memiliki nilai yang mendekati angka 1, maka data tersebut bisa dinyatakan valid. Pada tabel ini
menunjukkan bahwa nilai itu 0,793, maka dapat disimpulkan bahwa angka tersebut itu sudah mendekati dari angka 1, sehingga data tersebut bisa dinyatakan valid, teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan melihat pada Q kuadrat, yaitu dengan cara kita klik calculate. Oke, sorry, kita klik di UAS statistik ini, kita klik calculate. Kita klik yang PLS predict ya. Kita start calculation aja, selanjutnya akan diproses. Nah, dapat dilihat pada tabel LV prediction summary. Nah, di sini dapat dilihat Q2 prediksinya, sehingga dapat dilihat pada keterikatan pada konten dan juga pembelian impulsif pada nilai Q kuadrat yang memiliki angka 0,377 dan juga angka 3,85. Sehingga menurut Setiaman pada tahun 2023, menurut Safitri pada tahun 2021, dan juga menurut Yono pada tahun 2020, pada tahun 2020, jika Q kuadrat memiliki nilai kurang dari 0, maka kurang memiliki prediktif relevansi. Sedangkan jika Q kuadrat memiliki nilai yang lebih dari 0, maka memiliki prediksi relevansi. Jika nilai sebesar 0,02, maka dapat dikatakan bahwa prediktif relevansinya itu lemah. Sedangkan Q kuadrat jika memiliki nilai 0,15, maka dapat dikatakan bahwa prediksi relevansinya itu moderat. Sedangkan Q pangkat 2 memiliki nilai 0,35, maka dapat dikatakan bahwa prediksi relevansinya itu kuat. Sehingga maka dapat disimpulkan pada nilai X pangkat 2 prediksi itu memiliki nilai di atas 0,35, yaitu pada keterikatan konten dan juga pembelian impulsif itu memiliki nilai 0,377 dan juga 385. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai Q pangkat 2 prediksi itu memiliki nilai prediksi relevansi yang sangat kuat. Mungkin itu saja pada uji model fit, yaitu pada uji SRMR, uji DULS, uji DG, uji C-square, uji NFI, dan juga uji Q pangkat 2 atau Q kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk pada inner model. Inner model ini dapat kita lihat pada tabel yang udah kita correlation yang tadi, teman-teman, yang sebelumnya. Nah, ini dapat kita lihat pada quality kriteria yang R square. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai S square dan juga nilai R square adjusted ini memiliki nilai 4, pada keterikatan pada tabel S square, pada keterikatan konten memiliki nilai 0,4774, sedangkan pada pembelian impulsif itu memiliki nilai 0,535. Sedangkan pada tabel R square adjusted ini keterikatan konten memiliki nilai 0,454, sedangkan pembelian impulsif ini 0,510. Pada nilai R square ini menurut Safitri et al. Pada tahun 2021, pada variabel keterikatan pada nilai tabel keterikatan pada konten dan juga pembelian impulsif memiliki nilai 0,474 dan juga 0,53. Sehingga nilai pada variabel pembelian impulsif ini memiliki nilai yang moderat dan juga keterikatan pada konten itu memiliki nilai yang moderat. Selanjutnya yaitu nilai R square adjusted, yaitu memiliki nilai 0,454 dan juga 5,10. Sehingga dapat dinilai pada variabel pembelian impulsif itu memiliki nilai yang moderat juga, teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan menguji hipotesis, teman-teman. Untuk caranya sendiri itu sebentar. Nah, dapat dilihat ya, teman-teman, di tabel ini nilai S square jika kuat itu yang seperti ini. Nah, karena data tersebut itu kurang dari 0,75 tapi pas di 0,50, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut itu moderat. Oke, selanjutnya yaitu kita melihat uji hipotesis, teman-teman. Nah, uji hipotesis ini ada dua, yaitu pengaruh langsung dan juga uji mediasi, karena data kita itu mediasi. Nah, untuk caranya itu kita klik calculate, selanjutnya kita klik bootstrapping, terus kita pilih yang tutel ya, teman-teman, karena data kita itu masih belum tahu korelasinya itu seperti apa. Kita start calculation aja. Oke. Oke, ini teman-teman dapat kita lihat pada ini. Ini merupakan data yang pengaruh langsung. Jadi maksudnya pengaruh langsung itu tanpa ada mediasi, teman-teman. Dapat dilihat ya pada ini pada tabel p value. Jadi kita lihatnya itu pada tabel p value, teman-teman. Dapat dilihat Pak. Jadi ini dapat kita simpulkan, Pak. Jadi fear of missing out atau FOMO ke FOMO itu memiliki nilai p value 0,000, sehingga angka tersebut itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, H berapa tadi F-nya itu terhadap kredibilitas. Nah, dapat dilihat ya, teman-teman, ini udah hijau dan juga merah. Nah, sehingga dapat dikatakan fear of missing out memiliki keterikatan pada konten memiliki angka 0,000 yang dapat diartikan kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa fear of missing out memiliki pengaruh terhadap keterikatan pada konten. Dan juga selanjutnya fear of missing out dapat berpengaruh terhadap pembelian impulsif karena memiliki nilai kurang dari 0,05. Yang angka yang kurang dari 0,05 dapat dilihat keterikatan pada konten tidak berpengaruh terhadap pembelian impulsif dikarenakan angkanya lebih dari 0,05. Kredibilitas konten itu memiliki angka 0,008, sehingga kredibilitas konten berpengaruh terhadap keterikatan pada konten. Kredibilitas konten juga seperti itu. Kredibilitas konten tidak berpengaruh terhadap pembelian impulsif karena memiliki angka yang kurang lebih dari 0,05. Selanjutnya juga relevansi konten tidak berpengaruh terhadap keterikatan pada konten, dan juga relevansi konten tidak berpengaruh terhadap pembelian impulsif. Jadi dapat kita simpulkan jika nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut itu tidak berpengaruh, variabel tersebut itu tidak berpengaruh terhadap variabel lainnya. Jika nilai variabel tersebut, jika nilai p-value tersebut memiliki angka kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel lainnya. Selanjutnya yaitu kita lihat pada uji mediasi, dapat kita lihat pada pet conversion ini, pet koefisien, teman-teman, bukan, sorry. Dapat kita lihat di ini specific indirect effect, teman-teman. Dapat kita lihat juga pada nilai p value-nya aja.
Ini kenapa kok merah-merah? Itu tenang aja kok teman-teman. Jadi dapat disimpulkan pada hal tersebut itu dapat kita lihat ya, fear of missing out, keterikatan pada konten dan juga pemilihan impulsif. Jadi dapat kita simpulkan memiliki nilai p value yang lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa fear of missing out tidak berpengaruh pada pembelian impulsif melalui keterikatan pada konten. Kenapa melalui keterikatan pada konten? Karena keterikatan pada konten itu merupakan variabel Z atau variabel mediasi. Nah, sama seperti yang fear of missing out, kredibilitas konten tidak berpengaruh terhadap pembelian impulsif melalui keterikatan pada konten dikarenakan angkanya lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu relevansi konten tidak berpengaruh terhadap pembelian impulsif melalui keterikatan pada konten dikarenakan angka p value lebih dari 0,05. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jadi untuk cara atau tutorial penggunaan Smart PLS untuk mencari pengujian validitas konvergen, pengujian validitas diskriminan, pengujian reliabilitas, uji model fit, inner model dan juga hipotesis. Untuk analisisnya itu saja ya, untuk hasil analisisnya. Untuk interpretasinya udah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.